وعصمة العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما وشفاة ومآبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن أعلم البدر العلي والأقادير الجليل ساداتنا وإمتنا ومولانا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة والقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذكره رحم بسلام ما سبتدى أن جرى من مغرة بدمي ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنهبت بغنين تلقاء كلمة وأومض البرق في ظلماء من إدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وما لعينيك إن كنت تفهمتا وما لقلبك إن كنت تستفيد يا عيني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, wa nashkuruka ya Allah ala jami'in ni'am allati an'amana bi nikmatil imani wal islami wal ihsan wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para tokoh, alhamdulillah, summa alhamdulillah, semakin hari
semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, umur kita semakin dekat. Kata Pak RW, kita berkuburan katanya. Ini merupakan nasihat. Itu hakikat. Maka pada malam hari ini yuk kita bersih-bersih sebelum kita dihadapkan oleh Allah membujur menjadi jenazah. Ayo kita bersih-bersih dulu karena Syahrul Rajab, bulan Rajab, Tathhirud Dzunub, untuk membersihkan dosa. Habis Rajab apa? Sya'ban. Rasul ditanya, lima sumiya Sya'ban. Mengapa ya Rasul kok disebut bulan Sya'ban? Rasul menjawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena di bulan Rajab ini amaliyah meningkat. Maka bulan Sya'ban itu litathhiril uyu. Kalau Rajab dzunub, kalau Sya'ban uyu. Kalau Ramadan litathhiril ruh. Jadi kita ini punya tiga jisim. Jasad, ada qalbun, ada ruh. Jadi kita minimal itu punya tiga: jasad, qalbun, hati, ruhun, nyawa. Jika kita ditinggal nyawa, jasad kita mati, tidak bisa bergerak. Jika kita ini ditinggal hati, artinya hatinya gelap, itu dianggapnya bahasa kitanya itu mati hatinya. Orang yang mati hatinya itu tidak ada nilainya, hatinya mati. Kajian kita tetap tafsir tematik masih wa nafsi wa ma sawwa. Nafas itu diri. Nah, diri itu ya jasad secara totalitas itu namanya nafas, diri. Di dalam diri nafas ada qalbun, di dalam qalbun ada sirrun, di dalam sirrun ada ruh. Itu ilmu hakikat. Sementara kita ini masih ilmunya ilmu syariat. Kita ini masih ilmu syariat. Contohnya gampang. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib atau fardu? Fardu, wajib itu nilainya sama. Fardu, wajib, rukun, syarat, itu tinggal substansinya aja yang berbeda. Kemudian kita sholat
rukunnya sholat ada 17. Kalau kita lakukan itu ilmunya masih syariat, tatanan, aturan, tuntunan. Tujuannya sholat itu baru hakikat. Tujuannya sholat baru hakikat. Hakikatnya aqimis sholata lidikri itu menjadi ilmu hakikat. Kalau sudah ilmu hakikat, terus intinya adalah makrifat. Makrifat itu kajiannya ihsan. Antak butallah ka'annaka tara. Jika kamu mengabdi kepada Allah, mengadakan ibadah ritual atau ibadah khususnya sholat, seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa illam takun tara, jika kamu tidak bisa melihat Allah, itu fa innahu yara, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu namanya ihsan. Nah, kita belum sampai di situ. Ya. Khusyuk saja baru satu. Rukun 17, rukunnya sholat 17, itu kita baru masuk khusyuk 1 pada saat kita takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu rukun kauli, boleh dibuktikan. Jadi kalau Bapak takbir sholli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Kalau jamaah makmuman, kalau imam imaman, kalau sendiri lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar. Semua bisa khusyuk. Semua bisa khusyuk. Sekalipun itu anak kecil. Sesudah takbiratul ihram, rukun berikutnya khusyuknya buyar. Khusyuknya buyar. Itu ilmunya baru syariat, gitu. Syariatnya begitu. Nah, kalau kita mau meningkatkan ilmu menjadi hakikat, semua yang kita lakukan itu hanya dilihat oleh Allah. Jadi kita merasa dilihat oleh Allah. Pikiran kita menuju ke lillahi ta'ala. Sah Pak Ustaz, sah. Orang sholat nggak khusyuk itu sah karena syarat rukunnya sholat nggak ada yang khusyuk, gitu ya. Nggak ada yang hanya kalau bisa khusyuk Allah berikan hadiah, gitu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, gitu. Sungguh sangat amat bahagia bagi orang yang di dalam sholatnya bisa khusyuk. Baik, kita masih bersih ayatnya. Wasamsi masih bisa, kita simpulkan. Nanti ada pertanyaan menghadapi Ramadan. Silakan nanti beberapa pertemuan lagi tawakuf, gitu ya. Nanti tanggal 18 itu 27 Rajab. Biasanya tawakuf itu seminggu atau 2 minggu pada putaran Syaban sebelum tanggal 15 itu biasanya pada tawakuf. Jadi ada kesempatan untuk bertanya. Di malam ini temanya adalah bersih-bersih. Dalam surat As-Samas, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Ayat yang
Waqad khaba man dassaha. Di dalam tafsir, hadza huwa jawabul qasami, ay laqad faza wa aflaha man zakka nafsahu bi ta'atillahi wa tahharaha min tanasil ma'asi wal atham. Itu tafsirnya. Jadi qad aflaha man zakkaha itu menjadi jawabnya qasam dari wasamsi wal qamari gitu. Wal laili wan nahari was samai wal ardi itu wa nafsi wa ma sawaha. Semua qasam yang ada 7 macam itu Allah sumpah terhadap 7 makhluknya, maka dijawab qad aflaha man zakkaha. Caranya bagaimana? Ayo bareng-bareng belajar. Kalau bapak ibu punya hadas kecil, bapak pernah melihat hadasnya? Nggak lihat. Adanya di mana? Adanya hadas di mana? Nah, di situ. Pak RW menjawab di badan kita. Badan kita ada hadas, namanya hadas kecil. Supaya hadas kecil itu hilang, ya Pak, dibersihkan dengan apa? Wudu. Kalau hadasnya besar, dibersihkan dengan apa? Dengan apa? Mandi. Ayo berpikir sekarang. Masuk ke ilmu hakikatnya. Hadas kecil itu salah satu hadas yang menurut ilmu syariat itu bisa mengganggu perjalanan kita sholat, sehingga wudu termasuk syarat sahnya sholat. Jadi bapak nggak wudu, itu sholatnya tidak sah. La sholata liman la wudu'ala. Tidak sah sholatnya seseorang tanpa wudu. Makanya harus wudu, menjadi syarat sahnya sholat. Nah, sehingga wudu diatur oleh ilmu syariat, namanya ilmu fikih. Sumbernya surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila kalian ingin melakukan sholat, fagsilu wujuhakum. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Itu wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu dalil wudu dan dalil mandi ada di situ semua. Surat Al-Maidah ayat 6. Sehingga ada kalimat wa in kuntum junuban. Oh, itu ada. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau ditanya oleh anak-anak kita, mengapa hadas disebut hadas kecil dan hadas besar? Jawabnya gampang. Hadas kecil itu adanya di dalam, sehingga yang dicuci sebagian anggota badan, sebagian anggota muka itu
kedua tangan sampai siku, sebagian kepala diusap, dan kedua kaki sampai mata kaki. Itu rukunnya. Hingga menjadi arkanul wudu'i. Ilmu fikihnya, ilmu syariatnya. Adapun kumur, nanti di bulan suci Ramadan kalau Bapak wudu kumur harus ekstra hati-hati. Jangan sampai ada air kumur yang masuk ke dalam kerongkongan. Jika itu disengaja batal puasa. Batal puasanya. Maka oleh ulama-ulama, jangan sampai puasa kita ini batal gara-gara kumur, sedangkan kumur itu sunnah, maka nggak usah kumur. Menjaga jangan sampai ada air yang masuk ke dalam kerongkongan, karena batalnya puasa itu memasukkan sesuatu ke lubang kudus, termasuk kerongkongan. Jadi kalau ada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, baiknya nggak usah kumur, itu dibenarkan. Ya. Apalagi waktu zuhur itu kan kerongkongan kering-keringnya nggak tersentuh oleh air apapun. Itu maka di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tidak menyebutkan wal madotu, itu nggak ada. Kalau di hadis baru ada. Maka pegangan kita adalah Quran dan hadas kecil itu karena yang dicuci itu sebagian anggota badan. Sedangkan hadas besar oleh Allah disebut wa in kuntum junuban fattahharu. Sehingga di sini qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang-orang yang bisa membersihkan dirinya. Kalau yang dibersihkan itu hadas kecil, maka sangat bahagia orang yang melaksanakan wudu. Allah sangat menghargai. Bapak wudu itu luar biasa penghargaannya Allah, karena membersihkan badan dari hadas kecil. Sehingga di dalam hadis banyak fadhailul wudu, kehebatan orang wudu. Siapa yang mendawamkan wudu sebelum waktu sholat tiba, sebelum adzan Bapak wudu, karena waktu sholat ditandai dengan adzan, maka bu'isa yaumal qiyamah akan dibangkitkan dari alam barzakh menuju ke alam akhirat. Wajhuhu kasyamsi, mukanya terangnya seperti terangnya matahari. Sehingga malaikat itu gampang. Ini ahli wudu, sana masuk surga. Gampang. Jadi kalau Bapak sama-sama wudu supaya punya nilai yang terhebat itu sebelum ada. Kemudian kalau sesudah ada gimana? Wajhu kal qamar, mukanya seperti bulan. Gitu. Sinarnya lebih terang matahari apa bulan? Matahari. Itu hakikatnya di situ. Ilmu hakikatnya di situ. Ilmu syariatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan ghuslun mandi, membersihkan badan yang di dalam badan itu ada hadas besar alias junub,
oleh Allah, wa in kuntum junuban fattahharu, maka harus dibersihkan dengan mandi. Oleh kita disebut mandi junub. Mandi junub itu bahasa Al-Quran. Wa in kuntum junuban, itu bannya diganti dengan sukun, namanya junub. Karena mandi menurut ilmu syariat itu meratakan seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air. Isolul ma'i ala sairil jasadi, mengalirkan air ke seluruh tubuh, itu namanya mandi. Dan jika Bapak itu mandi junub, nilainya juga sangat luar biasa. Ya. Jadi sungguh sangat amat bahagia orang-orang yang bisa membersihkan dirinya dari beraneka ragam kotoran. Kalau dosa maksiat bisa dibersihkan dengan istighfar dan taubat. Kalau dosa kecil, astagfirullahaladzim, langsung hilang, dosanya langsung hilang. Kalau dosa besar, enggak sholat, itu dosa besar, harus dihilangkan dengan taubat. Supaya sholat-sholat yang kita tinggalkan itu nggak bernoda, maka mau tidak mau harus taubat. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, itu namanya taubat. Jadi an-nadam, al-iqla', at-tabdil bil hasanah. Tinggalkan itu dosa-dosa besar, lakukan kewajiban-kewajiban, baru dosanya hilang. Sehingga sholat itu bisa di-cover atau bisa di-cover. Waqad khaba man dassaha, ay waqad khasira wa khaba. Itu tafsirnya. Wa khaba man haqqara nafsahu bil kufri wa ma'asi wa awradaha mawalidal halakati. Fa inna man tawa'a hawahu wa asa'a maulahu faqad naqasa min adadil uqala. Artinya, siapa yang mengotori dirinya, oleh Allah dinyatakan sungguh rugi, sungguh sengsara, sungguh hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya khaba man dassaha, sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh hina orang-orang yang mengotori dirinya dengan maksiat. Atau logikanya saja, kalau ada orang ngambil sendal ketahuan, ngambil sendal aja, ngambil sendal atau sepatu ketahuan, diapain? Misalnya ada tamu, pakai sepatu sholat di Masjid Al-Abrar, kemudian sepatunya hilang, ketahuan. Kira-kira orangnya hina gak namanya? Namanya sungguh sangat amat cemah, padahal hanya sepatu.
gitu. Karena mengambil hak orang lain itu namanya qad khaba man dassaha. Padahal hatinya udah tahu, oh itu sendalnya orang, gitu. Jangan kau ambil. Kalau kau pakai, kau ambil orangnya ketahuan, itu kalian akan hina, akan rugi. Sehingga kadang-kadang kalau tertangkap dengan anak-anak muda yang kurang menyadari, dikebukin, dikebukin. Apalagi sampai ya, ngambil motor, gitu. Itu lebih gede lagi. Jadi ayat ini maksudnya disesuaikan dengan bulan Rajab, membersihkan dosa, disesuaikan dengan bulan Sya'ban, membersihkan aib. Aib itu celah, segala sesuatu yang menimbulkan celahan. Walaupun nggak dosa, aib itu nggak masuk kategori dosa, tapi tercela. Bahasa tercela itu di dalam memakan itu Bapak misalnya makan, hukumnya makan adalah jaiz, boleh. Kemudian Bapak makan sambil jalan, gitu. Itu namanya aib, tercela. Biasanya yang makan sambil jalan apa? Tuh, Pak Cimunir dagangan sapi, kambing, kan begitu. Begitu, tercela. Apalagi dilakukan oleh orang tua. Kalau nggak dosa, tapi tercela. Jadi harus bisa membedakan antara dosa dan aib. Kalau dosa namanya dzambun, kalau aib namanya aibun. Tercela, aib. Misalnya maaf ya, bukan porno ya, maaf. Ada perempuan keluar rumah misalnya pakai celana pendek. Anak muda pasti senang. Gitu ya, anak muda pasti senang. Mungkin bapak-bapak juga ikut senang. Karena itu kasful aurah, seolah-olah nggak dianggap dosa, seolah-olah dianggap biasa saja. Nah ini yang perlu. Sehingga sholat itu sebagai salah satu sarana untuk menutup aurat. Sehingga menutup aurat itu syarat sahnya sholat. Silakan, mau pakai celana boleh, mau pakai sarung boleh, mau pakai gamis boleh, mau pakai jubah boleh. Itu hanya sarana untuk menutup aurat sebagai syarat sahnya sholat. Ya, itu hal yang biasa nih, karena ciptaan manusia. Iya. Jadi itu memberikan asumsi kepada kita bahwa ciptaan manusia itu cepat rusak. Kalau ciptaan Allah itu kekal, itu bedanya. Sehingga manusia itu apapun khilqahnya itu pasti dhaif, karena manusianya itu sendiri juga dhaif. Akal, orang kalau hilang akalnya bisa apa?
nggak bisa apa. Itu di antara. Begitu pula tangan. Tangan ini tergantung, kalau diberi sehat bisa apa-apa, melakukan apa-apa. Tapi kalau diberi sakit, stroke, nggak bisa apa-apa. Itu manusia. Maka sungguh sangat amat bahagia manusia yang mempersiapkan diri menuju ke hadirat ilahi Rabbi dengan membersihkan diri. Ya. Bisa diterima ya. Jadi kalau hadas kecil dibersihkan dengan wudu, hadas besar dibersihkan dengan mandi. Nah, kalau kotoran najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah karena kelihatan mata bisa dibersihkan secara zahir. Ya, gitu. Ayo kita baca istighfar. Istighfar macam-macam. Nama istighfar itu macam-macam. Minimal istighfarnya masyarakat umum itu Astaghfirullahaladzim. Bareng. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar. Arti Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Besar. Itu minimal. Kemudian baca sholawat. Sholawat minimal menurut para sahabat nanya kepada Rasul, kaifa nusolli alaika ya Rasul, bagaimana ya Rasul caranya aku bersholawat kepadamu. Maka Bapak pegang syaratnya. Syaratnya sholawat itu ada 4 nama, ada 4 kalimat yang harus dibaca. 1, Allahumma, menyebut nama Allah. Allahumma. Kalau Allahumma bisa diganti ya Rabbi, wahai Tuhanku. Itu harus ada di segala macam sholawat. Yang kedua, menyebut nama yang kita hormati, ta'zimi, ikram. Namanya Muhammad. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan penghargaan, penghormatan yang sebesar-besarnya terhadap baginda Nabi Muhammad. Jadi ada lafaz Allahumma atau Rabbi atau Rabbana, silakan. Ada kalimat sholli atau sholat. Dan ada nama Nabi kita, boleh Ahmad, boleh Toha, boleh namanya Rasul, itu 360 nama. Itu paling banyak, minimal 210. Itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ahmad, ada Yasin, ada Toha, ada Mustafa, ada Murtado. Kalau Bapak pengen melihat sempurna, ada satu kitab namanya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Ada sholawat namanya Nuridda, cahaya segala sesuatu. Nuridda ada. Bunyinya ya, pasti kalau judul sholawatnya itu Nuridda, pasti ada kalimat Nuridda. Misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nuriddati. Wasirris sari fi sahiril asma'i wal af'ali was sifati wad dar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ummatihi wa barik wa sallim.
itu juga ada. Ya, ada sholat namanya 30 tadi dibaca oleh imam kita. Ya, jadi banyak. Jadi sholawat itu minimal sahabat bertanya kepada Rasul, kaifa nusolli alaika ya Rasul, bagaimana caranya aku membaca sholawat kepadamu ya Rasul? Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu minimal. Jadi ada Allahumma, ada sholli yang akhirnya wasali. Kalau kepalanya sholat, akhirnya wasala. Itu aja. Jadi tolong perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat menghadapi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Perbanyak. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Pak Heru. Menghadapi bulan Ramadan kan biasanya begitu ada ajar maghrib, kita membatalkan dulu. Nah, terus habis itu habis batalkan kan tadinya sholat wudu dulu. Wudu, kemudian tunggu ajar kita batalkan puasa. Terus habis itu sholat. Itu hukumnya apa kan harus apa perlu wudu dulu pergi ke sholat atau Ini pertanyaan hakikatnya bukan hanya untuk Pak RW, untuk warga RW 02. Nah, itu. Tolong makan minum tidak membatalkan wudu. Nah, gitu. Jadi tolong itu. Jadi kalau Bapak puasa kan ada disunahkan untuk buka. Buka dulu kan. Silakan Bapak buka. Itu tidak membatalkan wudu. Jadi makan minum tidak membatalkan wudu. Jadi tidak harus wudu lagi. Gitu. Langsung aja kumur terus sholat. Mengapa harus kumur? Kumur adalah menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita, supaya dalam praktek sholat nanti lidah kita tidak menemukan sisa makanan. Gitu. Kalau lidah kita ini menemukan sisa makanan, kemudian kita telan dengan sengaja, batal sholatnya. Gitu. Karena yang membatalkan sholat diantaranya adalah makan, walaupun hanya makan selilit. Itu jawabannya Pak RW. Nah, terus yang lain. Kalau berlebihan gimana sih? Tuh, makan berlebihan. Tadi kan umur katanya. Ya. Maksudnya sekarang makan kadang-kadang puasa kadang-kadang iya. Jadi tolong pertanyaan Mas Agus, makan berlebihan. Jadi Allah itu menyuruh kita kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebihan. Karena makan berlebihan itu sama dengan mengenyangkan, ya. Memenuhi perut kita ini rasanya gak enak. Orang yang perutnya itu kenyang, gitu, begah. Sehingga tidak memberikan kesempatan udara ada di dalam perut. Maka Imam Ghazali memberikan, kalau kalian pengen sehat, ketahuilah bahwa di dalam perutmu itu ada 3 hak. Ada haknya makanan, ada haknya air, dan ada haknya udara. Jadi ketiga unsur itu harus stabil. Banyak makanannya, itu kemudian sedikit airnya jika kurang baik. Banyak airnya, itu jika enggak baik. Banyak udaranya, masuk angin. Oh iya, jadi kalau makan 1 piring misalnya gitu, 1 piring itu umur tidak harus wudu. Jadi
air kencing, kemudian keluar udara dari belakang, itu walaupun nggak makan tapi batal. Kalau makan minum tidak membatalkan wudhu. Hanya sunnahnya kalau kita puasa di masjid, gitu ya, di masjid, kemudian yang adzan suruh minum dulu. Yang adzan muadzinnya disunahkan untuk iftar, karena membatalkan puasa itu sunnah dengan segera. Waktu sudah masuk, muadzinnya suruh minum dulu. Jadi waswabu walau surbatan, minumlah walaupun hanya seteguk. Kulu, makanlah walau lukmatan, walaupun 1 sendok. Nah, gitu. Asal sudah membatalkan puasa, itu sunnahnya. Bisa? Nah, jadi tolong dipegang, gitu ya. Jadi kalau masih punya wudhu, tidak harus wudhu. Bagaimana kalau wudhu? Itu lebih bagus, namanya tajdidul wudhu. Tajdid, tapi tidak wajib. Ya silakan ibu masuk aja. Sholatnya di bawah, di atas masih dalam perbaikan. Itu ada tempat spesial. Nah, jelas? Apa lagi? Itu kalau masih ada waktu. Iya, benar. Mau nanya lagi, gimana caranya sholat biar khusyuk? Soalnya kita sholat kadang inget apa? Pertanyaannya adalah yang nanya satu, itu mewakili satu warga, satu. Nah, ini mewakili, kebetulan yang nanya adalah Pak RW, jadi wakil dari warga RW 02, walaupun yang mendengarkan di luar RW 02. Jadi tolong, khusyuk itu tidak termasuk syarat sahnya sholat. Tolong. Jadi orang yang sholatnya tidak khusyuk, sholatnya sah. Bagaimana caranya sholat itu bisa khusyuk? Nah ini maka harus ngaji, gitu loh. Harus ngaji. Caranya sebetulnya gampang. Ikuti ya kata lidahmu dengan hatimu. Allahu Akbar, hatinya ikut Allahu Akbar. Sibukkan hatimu dengan ucapan dan pekerjaan sholat. Itu pasti khusyuk itu. Takbiratul ihram contohnya. Allahu Akbar. Rata-rata pasti khusyuk. Semua anak kecil, orang tua, anak muda, semua pasti khusyuk. Itu artinya Allah memberikan contoh satu di dalam 17 rukun dikasih satu. Nah, berikutnya suruh ngikutin sendiri. Kalau takbir kok bisa khusyuk, kalau baca Fatihah kok nggak bisa khusyuk. Siapa yang salah ini? Gitu. Nah, hati. Jadi hatinya mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hati nggak bisa bunyi, tapi larinya ke bacaan. Kalau rukun kauli ya, rukun kauli, rukun fi'li ya, rukun fi'li. Jadi dihayati, itu pasti khusyuk. Itu caranya gampang, gitu ya. Kalau oleh ilmu tasawuf mengarah ke arah hakikat dan ma'rifat, itu pekerjaan apapun, bicara berapapun, dengan kalimat apapun, hati suruh memenuhi, mengingat hanya kepada Allah. Seolah-olah hatinya itu adalah Allah. Walaupun lidahnya membaca beraneka ragam bacaan, itu sulit. Yang gampang yaitu ikuti bacaan lidahmu, lisanmu dengan hatimu. Gitu. Supaya nggak kemana-mana. Gitu.
disibukkan dengan pekerjaan sholat. Karena pekerjaan sholat itu ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ya udah sibukkan dengan rukun kauli dan rukun fi'li sampai salam. Kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullah, selesailah kita sholat. Baru kita kemana-mana silakan. Bukan hanya hatinya, jalan kemana-mana silakan. Sampai Allah menyatakan fa'idza qudiyatis sholat fantasiru fil ardh. Jika sholat itu sudah selesai, silakan, silakan kemana saja silakan. Karena apa? Zikir itu bisa sambil jalan. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi zikir itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Jadi imamnya jangan terus bahasanya marah-marah. Orang kalau habis sholat nggak zikir itu kayak ini nggak boleh. Ya. Karena zikir itu bisa dilakukan di mana saja dalam kondisi apapun. Itu Al-Quran. Fa'idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Baru ada wadhkurullah. Sesudah fantasiru fil ardh wadhkurullah. Berarti zikir itu bisa di mana-mana, kapan saja, tidak harus habis sholat. Gitu. Sedangkan tahlil itu dari kata halala yuhalilu tahlilan. Bisa isim dohir la ilaha illallah, bisa isim domir la ilaha illa anta, la ilaha illahu. Itu di situ di Asmaul Husna itu ada di nas'aluka Allahumma nas'aluka ya man la ilaha illahu, ditulis. Hanya enggak diberi harokat, jadi banyak yang enggak bisa baca. Gitu. Jadi kalau tolong dikembalikan, suruh ganti aja. Gitu. Dikembalikan kepada orang yang nulis, gitu. Karena ada hak yang salah. Gitu. Ya khaliku ditulis ya jaliku. Gitu. Di bawah Malikal Mulki itu ada khaliku, khalik. Ditulis jalik, itu saya. Ya, titiknya harusnya di atas, itu di bawah. Takut dibaca orang, nanti disalahkan oleh orang banyak kan malah lebih. Nah, itu lebih baik digulung, diserahkan penulisnya gitu. Maaf, kalau nanti nggak ada yang bayar, nanti ngejajah bayar. Itu aja. Dikembalikan aja gitu, kepada penulisnya. Sayang gitu, kalau dibaca orang salah kan jadi salah. Ya khaliku dibaca ya jali, ditulis ya jali. Wahai Zat yang Maha Pencipta, artinya khaliku. Itu aja. Jadi tidak menyalahkan, mencari yang lebih baik, lebih benar. Kalau sekalian, kalau kaligrafi seperti ini kaligrafi ini bulat-bulat itu, itulah ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini bacaannya seperti ini. Yang bulat-bulat ini namanya kaligrafi. Dan bacanya jelas. Ya, itu. Tapi jarang yang bisa baca begini gitu. Kaligrafi. Yuk kita berdoa. Udah waktu bisa. Sekali lagi tidak ada unsur menyalahkan. Unsurnya hanya mencari kebaikan. Tidak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salim warahmatullahi tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma nafi' qulubana. Beri kami ya Allah ilmu yang manfaat. Barik hayatana. Beri kami ya Allah dan kehidupan yang berkah. Wa'usi arzaqana. Beri kami ya Allah upaya dan usaha rezeki yang halal, yang banyak, yang baik. Waqtim lana bi husnil khatimah.
akhiri hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khatimah. Kita mulina la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada yang diajarkan kita yang kita hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu berkah dan bermanfaat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu